Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Yan Channel. Salam Rahayu Budaya. Kali ini Pak Yan akan mengisahkan perjalanan Waliullah dengan cerita Pangeran Pulangjiwo dan Panembahan Sumolo adalah para waliullah dan penguasa Sumenep yang berada di pemakaman Asta Tinggi Sumenep. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti kisahnya. Sebelum melanjutkan kisah ini, Pak Yan ingatkan jangan lupa tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar channel Pak Yan bisa berkembang. Di Sumenep terdapat seorang tokoh yang dikenal dengan nama Pangeran Panji Pulangjiwo. Beliau disebut sebagai Raja Sumenep yang memerintah pada tahun 1672 sampai dengan tahun 1678. Pangeran Panji Pulangjiwo bernama kecil Raden Kaskian. Beliau adalah putra Pangeran Karangantang, atau Pangeran Ragintang alias Syekh Rabet. Pangeran Ragintang nasabnya bersambung pada Pangeran Gebak atau Kebak. Pangeran Gebak adalah putra Sunan Kulon. Dan Sunan Kulon sendiri adalah putra Sunan Giri, pendiri Giri Kedaton, sekaligus salah satu dari Wali Songo Jawa Dwipa. Pangeran Panji Pulangjiwo diambil menantu Tumenggung Yudonegoro yang memerintah Sumenep pada tahun 1648 sampai dengan tahun 1672 alias Raden Bugan alias Pangeran Macan Ulung. Singkat cerita, setelah Yudonegoro mangkat, diangkatlah Panji Pulangjiwo sebagai penggantinya. Meski menantu, Pangeran Panji Pulangjiwo dikenal sebagai raja yang dicintai masyarakat Sumenep. Hingga namanya begitu dikenal hingga saat ini. Salah satu riwayat menyebut jika Panji Pulangjiwo merupakan penguasa yang banyak memiliki karomah. Bahkan saat wafat, jasadnya lenyap saat akan dikuburkan. Meski bukan yang pertama dimakamkan di Asta Tinggi, namun kubah paling sepuh di sana justru dinamai dengan namanya, yaitu kubah Pangeran Pulangjiwo. Padahal, sebelum beliau ada Pangeran Anggadipa dan lainnya, yang juga berada di satu kubah yang sama. Pangeran Panji Pulangjiwo memiliki beberapa anak, salah satunya ialah Raden Ayu Tumenggung Jayakusuma, atau istri Raden Tumenggung Jayakusuma. Jayakusuma disebut keponakan Pulangjiwo. Dari Raden Ayu Jayakusuma lahirlah Raden Ayu Wongsonegoro atau istri Raden Demang Wongsonegoro. Wongsonegoro merupakan tokoh penting dalam dinasti Yudonegoro sekaligus di awal berdirinya dinasti Bindara Saot. Dalam prahara yang sempat terjadi dalam angin perubahan dinasti di Sumenep, Wongsonegoro merupakan tokoh yang membawa keraton di ujung timur Nusa Garam ini ke suasana kondusif. Panembahan Sumolo merupakan Raja Sumenep pada tahun 1762 sampai dengan tahun 1811 Masehi. Beliau menduduki tahta kerajaan Sumenep menggantikan ayahandanya, Bindara Saot. Panembahan Sumolo memiliki nama kecil Asirudin, ada juga yang menyebutkan Nasirudin. Panembahan Sumolo lahir di Desa Lembung, Kecamatan Lenteng, Sumenep. Panembahan Sumolo merupakan putra kedua Bindara Saut dengan istri pertamanya, Nyai Izah. Bindara Saot merupakan putra Kiai Abdullah atau Bindara Bungso, di Batu Ampar, Guluk-Guluk, Sumenep. Antara Bindara Saot dan istrinya masih ada hubungan saudara sepupu. Ibu dari Bindara Saot, Nyai Nairima, dengan ibu dari Nyai Iza, Nyai Galuh, masih bersaudara kandung. Keduanya sama-sama putra Kiai Hatip Bangil di Parompong, Kecer, Dasuk. Sehingga terjadi perkawinan sepupu. Saat Bindara Saot dipinang oleh Ratu Rasmana atau Ratu Sumenep, pada tahun 1750 Masehi, namun Asirudin dan kakak kandungnya Bahaudin memilih untuk menetap di Desa Lembung, Kecamatan Lenteng bersama ibunya. Tetapi beberapa tahun setelahnya, kedua putra Bindara Saut tersebut dipanggil untuk menghadap keraton Sumenep. Sesampainya di keraton, keduanya menghadap sang ayah dan ibu tiri. Putra termuda menyembah pada Ratu Rasmana, sedang si sulung menyembah pada Bindara Saut. Pada saat itulah,
Dengan dicatat oleh Sekretaris Keraton, Ratu Rasmana sembari memegang kepada si bungsu, bersabda sekaligus berwasiat bahwa Asiruddin kelak akan menjadi pengganti ayahnya Bindara Saud, sebagai Raja Sumenep. Panembahan Sumolo dikenal sebagai sosok yang alim, khususnya di bidang agama Islam. Latar belakang Panembahan Sumolo yang berasal dari Kiai dan ulama besar di Sumenep, yang membentuk karakter kepribadian seorang pemimpin atau negarawan yang memegang teguh pada agama. Suasana pemerintahan Sumenep mengalami pergeseran budaya. Dari aristokrat sejati ke kaum santri. Sebutan Panembahan Sumolo atau yang menurut lidah Sumenep Panembahan Somala memiliki makna khusus, yaitu bahwa beliau adalah penguasa Sumenep yang paling awal bergelar Panembahan. Sebab sebelumnya, penguasa Sumenep bergelar Pangeran atau Tumenggung saja. Di masa pemerintahan Panembahan Sumolo atau Kiai Asiruddin, dilakukan pemisahan wilayah kekuasaan Sumenep. Di mana daerah Tapal Kuda meliputi Panarukan hingga Banyuwangi semula menjadi bagian daerah kekuasaan Sumenep dan ditukar dengan memasukkan gugusan kepulauan di sekitar Sumenep ke keraton di ujung timur Pulau Garam ini. Panembahan Sumolo juga memiliki perhatian terhadap aset keraton, dan berupaya agar tidak ada campur tangan pihak luar, khususnya Belanda. Sehingga sejak beliau dikeluarkan keputusan berupa wasiat bahwa keraton dan bangunan-bangunan lainnya, serta sebagian tanah di sekitar kota dinyatakan menjadi wakaf untuk kepentingan fakir miskin. Begitu juga Masjid Jami atau Masjid Agung Sumenep dinyatakan dalam sebuah wasiat khusus. Panembahan merupakan salah satu gelar penguasa atau raja di Nusantara, khususnya di masa kerajaan-kerajaan Islam, dan terutama di Madura sekaligus Jawa. Tokoh penguasa suatu wilayah yang disembah dan dijunjung tinggi. Gelar ini setingkat di bawah gelar Sultan atau Sunan. Meski ada yang mengatakan sama, karena maknanya mirip. Gelar Panembahan juga setingkat di atas gelar Pangeran Adipati. Di Jawa, gelar Panembahan pertama kali dipakai oleh Raden Sutawijoyo anak Ki Gede Pamanahan. Sutawijoyo naik tahta sebagai Raja Mataram Islam yang pertama, bersamaan dengan runtuhnya kerajaan Pajang yang didirikan ayah angkatnya, Joko Tingkir alias Sultan Adiwijaya. Peristiwa tersebut terjadi pada 1587. Meski dalam Serat Kanda, gelar Panembahan juga pernah dipakai oleh Sultan Demak pertama, Raden Fatah. Dalam serat tersebut, Raden Fatah dikenal dengan Panembahan Jimbun. Selain itu di sejumlah catatan genealogi tokoh-tokoh Wali Songo Jawa Dwipa, gelar Panembahan juga dipakai oleh anak-anak dari beberapa sunan. Seperti anak Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Salah satu contoh ialah Panembahan Pakaos, anak Sunan Kudus, yang menurunkan Pangeran Katandur di Sumenep. Gelar Panembahan juga ditemukan di beberapa wilayah termasuk Madura. Tokoh paling awal yang menggunakan gelar ini ialah Panembahan Ronggo Sukowati, Raja Pamekasan tahun 1530 sampai 1616, dan Panembahan Lemah Duwur, penguasa Madura Barat tahun 1531 sampai tahun 1592. Di Madura Timur atau Sumenep, berdasar data otentik, gelar Panembahan baru digunakan pada abad 18. Yang menggunakannya ialah Pangeran Natakusuma tahun 1762 sampai 1811, putra sekaligus pengganti Bindara Saud alias Tumenggung Tirtonegoro, penguasa Sumenep pada tahun 1750 sampai tahun 1762. Itulah sebabnya, Pangeran Natakusuma dikenal dengan sebutan Panembahan Sumolo atau Somala. Asta Tinggi merupakan tempat pemakaman para raja dan keluarga bangsawan Keraton Sumenep. Asta keramat tersebut terletak di sebuah desa Kebon Agung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Entah karena sengaja atau memang kebetulan belaka, sebutan Asta Tinggi bukan karena letaknya di dataran tinggi. Namun, pemberian nama Asta Tinggi diambil dari bahasa Madura yang berarti makam raja atau tenggi yang bermakna asta para pangraja, anak keturunan beserta kerabat-kerabatnya. Keberadaan kompleks pemakaman Asta Tinggi sebenarnya sudah ada sejak abad ke-16. Namun,
Baru ada pembangunan seperti yang bisa dilihat saat ini dimulai pada abad ke-17 atau setelah Islam masuk ke Sumenep, tepatnya pada tahun 1750 Masehi. Rencana awal pembangunan Asta Tinggi dibuat oleh Panembahan Somala dan dilanjutkan oleh Sri Sultan Abdurrahman Pakunataningrat pertama yang berkuasa pada tahun 1811 sampai dengan tahun 1854, dan kemudian baru selesai pada pemerintahan Panembahan Moh Saleh atau lebih dikenal sebagai Panembahan Natakusuma II yang memerintah Sumenep pada tahun 1854 sampai dengan 1879. Itu artinya, pembangunan komplek pemakaman ini selesai dibangun selama 3 periode pemerintahan. Secara umum, Asta Tinggi dibagi menjadi 3 area komplek makam. Area pertama merupakan area komplek makam bawah. Tempat ini diperuntukkan sebagai makam para raden rendahan atau orang yang hanya memiliki gelar raden tanpa embel-embel lainnya. Adapun komplek makam yang kedua, yakni area luar Asta Tinggi. Tempat ini diperuntukkan sebagai makam raden menengah atau kerabat para raja, namun bukan keturunan langsung Raja Sumenep. Sementara komplek yang ketiga merupakan area dalam Asta Tinggi. Area ini khusus diperuntukkan sebagai peristirahatan terakhir para Raja Sumenep beserta para keturunannya. Awalnya Asta Tinggi tidak memiliki pagar, hanya rimba belantara dan batuan terjal. Untuk menghormati Pangeran Anggadipa dan istrinya, Pangeran Rama yang ketika itu menjabat sebagai Adipati Sumenep membangun pagar hanya dengan batu-batu yang disusun rapi. Sampai saat masih ada dan membentengi para raja di peristirahatan terakhirnya. Area dalam Asta Tinggi bagian barat terdapat 3 cungkup makam. Cungkup makam pertama atau paling belakang merupakan cungkup Pangeran Pulangjiwo. Bergeser kira-kira 7 meter ke depan terdapat cungkup kedua yang merupakan cungkup Pangeran Jimat. Sedangkan cungkup Bindara Saot merupakan cungkup yang ketiga. Letaknya berdampingan dengan cungkup 2 dan hanya dipisahkan jalan atau lorong menuju cungkup 1. Keberadaan 3 cungkup di area dalam Asta Tinggi bagian barat tentu punya ciri khusus dan keunikan masing-masing. Untuk menuju cungkup 1, peziarah akan melewati 3 pintu gerbang. Pintu gerbang pertama tentu merupakan pintu gerbang depan atau pintu utama Asta Tinggi itu sendiri. Dari sini saja peziarah akan langsung melihat kemegahan dan keunikan komplek pemakaman ini. Setelah melewati pintu gerbang utama, mata peziarah akan dimanjakan pada beragam corak arsitektur yang menakjubkan. Untuk menuju pintu gerbang kedua, peziarah harus melewati jalan sepanjang kurang lebih 30 meter. Jalan ini memiliki penamaan dan arti tersendiri. Area ini biasa disebut area profan. Di lokasi ini terdapat patusen atau tempat mensucikan diri dari hadas kecil atau berwudu. Area ini juga ada beberapa pepohonan. Salah satunya adalah pohon sawo kecik. Pohon ini terkadang dijadikan tempat berteduh bagi para peziarah. Bagi orang Jawa, pohon ini memiliki arti sarwo becik atau serba baik. Selain bermakna filosofis, pohon sawo kecik juga bernilai guna tinggi. Para empu sering membuat pegangan keris dari kayu sawo kecik karena keras, tak mudah retak, berwarna merah kecoklatan, dan seratnya yang halus. Setelah melewati gapura atau pintu gerbang kedua yang masih tampak kokoh dengan dilengkapi 4 pilar berdiri tegak dengan warna kuning dan biru sebagai ciri khas dari Asta Tinggi. Warna kuning pada arsitektur yang terdapat pada setiap bangunan di Asta Tinggi memang meniru corak warna Keraton Sumenep yang berarti kantor raja atau kadipaten. Setelah melewati pintu gerbang kedua, peziarah kembali melewati lorong menuju pintu gerbang ketiga. Area ini dinamakan area Prafon 2. Berbeda dengan Prafon sebelumnya, Prafon 2 ini terdapat makam kiri dan kanan. Prafon ini memiliki kekeramatan tersendiri, sehingga memberikan pengaruh positif kepada para peziarah. Di ujung lorong Prafon ini terdapat pendopo yang berdiri kokoh dan masih terawat dengan baik. Di dalam pendopo terdapat 4 tiang warna coklat sebagai penyangga atap bagian tengah pendopo. Semakin ke belakang menuju cungkup 1, suasana semakin hening, sayup-sayup angin datang menerpa menambah ketenangan.
Peziarah tampak keluar masuk cungkup silih berganti, yang terdengar hanyalah lafaz zikir dan suara peziarah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah melewati pendopo, peziarah melewati anak tangga menuju pintu gerbang yang terakhir. Pintu gerbang yang juga tetap tampak kokoh ini masih lengkap dengan 2 daun pintu yang terbuat dari pohon jati. Di pintu gerbang bagian atas terdapat 9 medalion berjejer landai. Pintu gerbang ini bersambung dengan tembok pemisah antara area asta bagian barat dan timur. Pagar ini mempunyai ketebalan kurang lebih 1 meter. Sama halnya dengan tembok yang mengelilingi area asta tinggi, tembok pemisah ini juga terdiri dari batu yang disusun rapi tanpa campuran semen ataupun pasir. Jalan setelah pintu gerbang ini merupakan area yang cukup sakral atau keramat karena sudah memasuki area cungkup makam para Raja Sumenep. Di area inilah 3 cungkup itu berada. Semakin ke belakang area asta, maka area tersebut semakin dikeramatkan. Hal ini berdasarkan konsep tata letak bangunan suci kebiasaan sejak zaman pra-Islam. Di area inilah peziarah akan melihat dengan jelas 3 cungkup makam para raja. Cungkup Pangeran Pulangjiwo berada di antara cungkup Pangeran Jimat dan cungkup Bindara Saot. Namun, letak cungkup makam tertua itu agak sedikit menjorok ke belakang. Jika dilihat dengan seksama, posisi ketiga cungkup itu berbentuk segitiga sama kaki. Atap rendah begini agar kita membungkukkan badan. Membungkukkan badan, ini merupakan simbol bahwa sopan santun dan etika harus didahulukan saat menghadap raja atau orang alim atau asta seorang wali. Secara berurutan, 6 asta tersebut merupakan asta dari Raden Ayu Mas Ireng atau istri Pangeran Anggadipa. Pangeran Anggadipa seorang pendiri Masjid Laju yang terletak di Kepanjen Sumenep tahun 1639 Masehi. Pangeran Wirosari atau Pangeran Seupo, Pangeran Rama atau orang tua Pangeran Jimat, Raden Ayu Artak atau istri Pangeran Panji Pulangjiwo dan terakhir merupakan asta Pangeran Panji Pulangjiwo atau Raden Kaskian. Asta tertua di cungkup ini bukan asta Pangeran Pulangjiwo, tapi sebelumnya sudah ada asta Pangeran Anggadipa. Cungkup ini dinamakan Cungkup Pangeran Pulangjiwo, karena menurut cerita, Pangeran Pulangjiwo merupakan raja yang sangat dicintai rakyatnya, sehingga tetap dikenal hingga saat ini. Bahkan beliau itu dikenal dengan penguasa yang memiliki banyak karomah. Di asta ini tidak ada jasad beliau, karena jasadnya lenyap atau moksa saat akan dikuburkan. Berdasarkan tata letaknya, cungkup Pangeran Jimat berada tepat di belakangnya cungkup Pangeran Panji Pulangjiwo. Posisi cungkup yang membelakangi dari Pangeran Pulangjiwo menjadi sumber atau informasi bahwa ajaran atau tuntunan dan etika dalam berperilaku pada masa itu. Keberadaan cungkup Pangeran Jimat yang berjarak kurang lebih 7 meter dari cungkup Pangeran Pulangjiwo memberikan gambaran bagaimana perilaku dan sopan santun terhadap yang lebih tua. Adat seperti ini masih sangat kental yang sering dilakukan oleh orang Madura dan Jawa kala itu, bahkan sampai saat ini. Dalam adat para raton, penempatan makam atau asta memang tidak boleh mendahului yang lebih tua. Cungkup Pangeran Jimat ini berdampingan dengan cungkup Bindara Saot. Keduanya hanya dipisahkan lorong kecil menuju cungkup satunya. Posisi ini memberikan arti bahwa Bindara Saot lebih muda dari Pangeran Jimat. Cungkup Pangeran Jimat tidak beda jauh dengan rumah joglo, akan tetapi yang membedakan bentuk cungkupnya mengkerucut dan tajam menjulang ke langit. Jika dilihat dari masing-masing cungkup memang memiliki perbedaan dan keunikan masing-masing. Dalam cungkup Pangeran Jimat terdapat 5 makam yang terbaring secara berjejer. Makam yang berada di paling barat yakni makam Ratu Ari. Makam yang berada di posisi paling tengah yakni Pangeran Jimat atau Raden Ahmad. Raden Ayu Wironegoro menjadi urutan yang terakhir, dan terdapat 2 makam orang kerdil yang tepat di belakangnya. Konon menurut tutur cerita, kedua makam orang kerdil tersebut merupakan pengawal kerajaan di era pemerintahan Pangeran Jimat. Posisi cungkup Bindara Saot yang menggambarkan posisi seolah-olah berada di belakang Pangeran Jimat adalah gambaran bagaimana perilaku dan sopan santun dalam keseharian masyarakat Madura. Cungkup Bindara Saot memiliki bentuk bertingkat seperti Masjid Jamik yang berada di pusat kota Sumenep.
Bentuk bertingkat ini menggunakan pola lama. Hal itu memberikan arti keagungan dan bentuk kehormatan sang raja. Bahkan bangunannya terdapat ornamentasi yang terukir seperti bunga teratai. Dalam bentuk bunga dan tangkai memiliki arti tersendiri. Bunga teratai diartikan kesucian bagi kepercayaan orang Hindu tempo dulu. Bentuk cungkup Bindara Saot memberikan keunikan tersendiri. Dari bahan bangunannya saja banyak terbuat dari kayu, dan sampai saat ini masih tetap kokoh. Cungkup ini oleh adat Jawa diberi nama rumah joglo, yang memiliki ciri khas bentuk atapnya menjulang tinggi menyerupai gunung. Dalam cungkup yang ketiga ini terbaring para penguasa kerajaan Sumenep tempo dulu. Makam yang paling barat yakni Tumenggung Tirtonegoro atau Bindara Saot dan bersebelahan dengan Raden Ayu Tirtonegoro atau Raden Ayu Dewi Rasmana istri Bindara Saot, dan di sampingnya cucu Raden Ayu Sultan Bangkalan, Kanjeng Gusti Raden Ayu Tumenggung Notokusumo I, Raden Arya Pacinan atau Bahaudin, putri Kanjeng Kiai Adipati Suroadi Manggolo, tanpa nama, Raden Ayu Pangeran Kornel, Raden Abdurrahim bin Pangeran Natanegoro, Raden Ayu Bai, Raden Ayu Putri bin Pangeran Natakusumo. Makam yang berada dalam cungkup Bindara Saot lumayan banyak. Namun yang dikenal oleh kalangan masyarakat dan yang sering dikunjungi oleh peziarah berjumlah 12 makam. Jika dihitung dari banyaknya makam yang berada di dalam cungkup yakni 32 makam. Di antaranya terdapat makam anak kecil yang terletak di belakang keluarga bangsawan Karaton Sumenep. Untuk area timur terdapat cungkup lebih dikenal dengan sebutan Panembahan Sumolo dan keluarganya serta keturunannya. Untuk menuju ke area cungkup ini, peziarah harus melewati gerbang utama yang disertai dengan undakan agak tinggi. Pintu gerbang pertama tentu merupakan pintu gerbang depan atau pintu utama asta tinggi. Dalam area ini terdapat beberapa pohon sawo kecik yang rindang dan menyejukkan. Sebelum melewati gerbang utama cungkup, peziarah akan melihat sebuah penginapan bagi para peziarah yang datang dari luar Pulau Madura atau ingin menginap di asta tinggi. Penginapan ini berada di kanan jalan menuju cungkup. Sementara di samping kiri terdapat pendopo. Tempat ini merupakan tempat menerima dan mendata jumlah para peziarah. Pada Gapura Agung Cungkup Panembahan Sumolo ini terdapat pula prasasti di kiri dan kanan menggunakan tulisan Arab dan carakan. Gapura yang megah ini dilengkapi dengan medallion di bagian paling atas gapura. Saking megahnya, gapura ini memiliki medallion sebanyak 13 buah. Setelah melewati tugu, peziarah kembali melewati lorong menuju cungkup Sultan Abdurrahman. Di kanan dan kiri jalan terdapat pendopo yang masih tetap kokoh. Namun yang menjadi pembeda yakni terdapat langgar kecil yang berada di sebelah kiri jalan dan masih layak untuk ditempati beribadah. Setelah melewati lorong tersebut, peziarah sudah sampai pada area utama cungkup Panembahan Sumolo. Bentuk kubah tersebut tidak jauh berbeda dengan kubah masjid pada umumnya, sangat megah dan tinggi menjulang. Cungkup yang terdapat pada makam Panembahan Sumolo memiliki 2 lantai. Lantai pertama merupakan tempat pemakaman keluarga Panembahan Sumolo, sementara lantai kedua hanya berupa ruangan yang cukup luas. Untuk menuju ruang atas harus menggunakan tangga. Pada bagian atas atap terdapat kubah besar dengan hiasan kubah kecil, terdapat pula kembul dalam bahasa Madura dan bulan sabit. Bentuk kubah tersebut tidak jauh berbeda dengan istana yang ditempatinya oleh Panembahan Sumolo dan para keturunannya, yakni berupa bangunan loteng yang merupakan bagian dari rumah bertingkat, lantai atas atau langit-langit dari rumah berlantai 2. Cungkup Panembahan Sumolo ditopang oleh penguat pilar yang besar dan kokoh. Pilar yang berada pada cungkup berjumlah 21 pilar dengan dilengkapi ukiran ordolonia dengan warna kuning dan hijau. Warna ini memang menjadi karakter yang terdapat pada Keraton Sumenep. Kubah yang megah tersebut memiliki 4 jendela mengelilingi lantai 2 dengan disertai pagar yang berada setiap ujung kubah. Sebagai penopang dari kubah tersebut terdapat pilar yang kesemuanya berjumlah 14 buah. Dengan keberadaan kubah bertingkat di sini memberikan arti bahwa kewibawaan seorang raja saat memegang tampuk pemerintahan Sumenep tempo dulu.
Bahkan dari saking istimewanya, lantai cungkup ini terbuat dari batu marmer atau giok. Di dalam cungkup juga terdapat prasasti yang bertuliskan Arab yang tercatat tentang meninggalnya Panembahan Notokusuma pertama atau Panembahan Sumulo. Dalam prasasti tersebut juga terpahat ukiran yang terbuat dari marmer atau batu giok. Atap yang berada di dalam cungkup terbuat dari kayu dengan dicat warna coklat menaungi semua makam yang berada di dalamnya. Makam yang berada di dalam cungkup yakni terdiri dari 8 makam yang diurut dari paling tua, yakni Panembahan Somulo, Sultan Abdurrahman, Panembahan Muhammad Saleh, Pangeran Pakunataningrat II Mangku Adiningrat, Raden Ayu Panembahan Muhammad Saleh, Kanjeng Ratu Prawiro Diningrat, Raden Ayu Hafsah binti Panembahan Sumolo dan Raden Ayu Panembahan Sumolo. Sementara makam yang berada di luar cungkup tepatnya di bawah teras, yakni Raden Aryo Pratamingkusumo, Raden Aryo Prabu Winoto, Raden Ayu Prabu Winuto yang bertempat di sebelah kanan cungkup. Pada kiri cungkup terdapat makam Raden Ayu Pakunataningrat, Raden Ayu Armuji Kusumo. Bahkan ada juga salah satu keluarga Sultan Abdurrahman yang berada di luar cungkup yakni Pangeran Suringrat, dan ini yang menjadi deretan paling terakhir yang berada di dalam area timur Asta Tinggi. Demikian sekilas cerita tentang Pangeran Pulangjiwo dan Panembahan Sumolo, adalah para waliullah dan penguasa Sumenep yang berada di pemakaman Asta Tinggi Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.